Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musyawarah adalah ciri kepribadian atau karakteristik negara kita, Republik Indonesia. Nilai-nilai musyawarah terkandung dalam Pancasila, sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, bersama Pak Rifan, hari ini kita belajar tentang musyawarah. Mari kita mulai. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Nah, anak-anak, mari kita mulai dari pengertian musyawarah. Musyawarah disebut juga berunding, disebut juga berembuk, berdiskusi, atau bisa juga disebut dengan rapat. Musyawarah itu sendiri berasal dari sebuah kata dalam bahasa Arab, yaitu kata syawara yang berarti berembuk. Jadi bisa kita simpulkan, pengertian musyawarah adalah duduk bersama, membicarakan hal yang sama untuk mencapai mufakat atau mencapai kesepakatan bersama, dan juga untuk menyelesaikan suatu masalah bersama-sama. Sekarang mari kita bahas contoh-contoh musyawarah. Musyawarah bisa dilakukan pertama di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, kemudian di lingkungan berbangsa dan bernegara. Sekarang mari kita mulai dengan contoh-contoh musyawarah di lingkungan keluarga. Contoh musyawarah di lingkungan keluarga misalnya adalah yang pertama, bermusyawarah untuk membuat peraturan di lingkungan keluarga. Peraturan di lingkungan keluarga sangat penting untuk ada, ya, untuk tercapainya keteraturan di dalam sebuah keluarga. Contoh lain musyawarah di dalam keluarga adalah pembagian tugas di dalam lingkungan keluarga. Siapa yang bertugas mengepel, siapa yang bertugas mencuci piring, siapa yang bertugas menyapu, menjaga adik, mengasuh adik, siapa yang bertugas memasak, siapa yang bertugas untuk membersihkan rumah, untuk mencuci sepeda motor atau mobil. Itu penting untuk dilakukan di dalam sebuah keluarga supaya tidak terjadi saling iri, ya. Kemudian contoh lain musyawarah yang dilakukan di lingkungan keluarga adalah musyawarah untuk menentukan pendidikan bagi anak-anak, ya. Pendidikan adalah hal yang penting, maka harus dimusyawarahkan di lingkungan keluarga. Mau sekolah di mana, mau melanjutkan sekolah di mana, mau mengambil jurusan apa, itu bisa dimusyawarahkan di dalam lingkungan keluarga. Contoh lain musyawarah di lingkungan keluarga adalah tentu musyawarah untuk menyelesaikan masalah bersama, masalah yang terjadi di dalam keluarga. Misalnya ada salah seorang anak yang nakal, mendapat masalah di sekolah, itu bisa dibicarakan di lingkungan keluarga. Musyawarah di lingkungan keluarga juga bisa untuk membahas hal-hal yang nampaknya sepele tapi sebenarnya penting. Misalnya untuk membahas mau liburan kemana, mau liburan kapan, selama berapa lama misalnya, atau untuk membahas misalnya menu apa masakan hari ini. Itu bisa dibicarakan di lingkungan keluarga. Sekarang bagaimana untuk musyawarah di lingkungan sekolah? Contoh musyawarah di lingkungan sekolah yang pertama adalah untuk memilih ketua kelas misalnya. Memilih ketua kelas, memilih wakil ketua kelas, kemudian memilih siapa sekretarisnya, bendaharanya, seksi keamanan, seksi kebersihan, dan sebagainya. Memilih struktur organisasi kelas. Itu bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Selain untuk menentukan atau membuat struktur organisasi kelas, contoh lain musyawarah di lingkungan sekolah adalah membuat jadwal piket kebersihan. Siapa yang piket pada hari Senin, pada hari Selasa, siapa yang piket hari Rabu, Kamis atau Jumat, ya. Itu dilakukan di lingkungan sekolah. Contoh lain
Musyawarah atau rapat di lingkungan sekolah adalah menyelesaikan masalah bersama yang terjadi di kelas ya. Kelas kita kotor, bagaimana sebaiknya, kelas kita AC-nya rusak, apa yang harus kita lakukan, kemudian lampunya tidak menyala, itu bisa dimusyawarahkan di lingkungan kelas kita ya, atau di lingkungan sekolah kita. Nah, contoh-contoh lain masih banyak sekali ya. Yang lain misalnya contoh musyawarah yang dilakukan di lingkungan sekolah misalnya adalah untuk membuat kelompok belajar ya, kemudian untuk menentukan peserta lomba antar kelas, kemudian untuk menentukan siapa yang maju untuk lomba 17-an misalnya. Itu bisa dilakukan. Musyawarah untuk menentukan siapa saja petugas upacara bendera hari Senin, itu juga bisa dilakukan di lingkungan sekolah ya. Itulah beberapa contoh musyawarah yang dilakukan di lingkungan sekolah. Di lingkungan masyarakat kita mengenal yang namanya rapat RT ya. Itu adalah contoh musyawarah di lingkungan masyarakat. Rapat RT, kemudian rapat RW ya. RT itu rukun tetangga, RW itu rukun warga ya di lingkungan rumah kita. Kemudian musyawarah untuk menentukan pembangunan di lingkungan masyarakat ya, membangun gardu, pos kamling. Musyawarah untuk menentukan atau membuat daftar jaga ronda malam misalnya ya. Itu bisa dilakukan untuk membahas lomba kebersihan lingkungan dan sebagainya, membahas keamanan. Itu adalah contoh musyawarah di lingkungan masyarakat. Sedangkan contoh musyawarah di lingkungan berbangsa dan bernegara misalnya adalah sidang DPR, Dewan Perwakilan Rakyat ya, dan juga sidang MPR atau sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, sekarang kita bahas peserta musyawarah. Peserta musyawarah antara lain ya, yang pertama dalam sebuah musyawarah itu ada yang namanya ketua atau pemimpin musyawarah ya. Pemimpin musyawarah ini harus ada ya, harus ada, ini sangat penting ya. Harus ada pemimpin musyawarah yang bertugas untuk mengambil keputusan ya, setelah dilakukan perundingan, setelah semua peserta mengemukakan pendapat. Ketua atau pemimpin musyawarah atau pemimpin rapat inilah yang mengambil keputusan ya. Selain pemimpin atau ketua rapat, ada juga yang namanya sekretaris. Sekretaris bertugas untuk mencatat jalannya rapat maupun mencatat hasil rapat. Bisa juga dicatat apa saja usulan-usulannya, kemudian dicatat hasil keputusan dari rapat tersebut. Itu adalah tugas dari sekretaris. Kemudian ketua sudah atau pemimpin rapat sudah, sekretaris sudah. Yang terakhir adalah ada anggota rapat atau anggota musyawarah. Apa tugas anggota musyawarah? Anggota musyawarah bertugas untuk mengemukakan usulan ya, mengemukakan usulan, memberikan usulan yang terbaik untuk masalah yang sedang dibicarakan bersama. Bagaimana usulan dia untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Nah, semua peserta musyawarah ini harus melaksanakan tugasnya dengan baik, tugas masing-masing dengan baik, dan harus saling menghormati antar peserta musyawarah agar musyawarah berjalan dengan tertib dan lancar. Anak-anak, mari kita lanjutkan dengan beberapa peraturan atau hal-hal yang harus diperhatikan etika dalam musyawarah agar musyawarah berlangsung dengan tertib dan lancar. Yang pertama, masing-masing anggota musyawarah harus saling menghormati. Ya, saling menghormati adalah sebuah kunci yang sangat penting agar musyawarah berjalan dengan lancar. Kemudian peserta musyawarah harus menyimak atau mendengarkan
peserta lain yang sedang mengemukakan pendapat, ya. Tidak boleh memotong pembicaraan, ya. Itu harus dilakukan agar musyawarah berjalan dengan lancar. Kemudian masing-masing peserta harus memikirkan atau berusaha untuk memberikan usulan yang terbaik, ya, untuk menyelesaikan masalah yang sedang dibahas tersebut, ya, demi kebaikan bersama, ya. Jadi masing-masing peserta musyawarah memikirkan usulan yang terbaik, ya, usulan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang penting juga adalah kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada peserta musyawarah yang lain, ya. Pendapat kita mungkin baik, ya, menurut kita paling baik, tapi ketika disampaikan dalam musyawarah dan ternyata peserta musyawarah itu mempertimbangkan bahwa keputusan itu kurang tepat, maka ya kita harus berlapang dada, ya. Kita tidak boleh memaksakan pendapat kita. Pokoknya pendapat saya harus diterima, itu tidak boleh dilakukan. Nah, ini penting juga bahwa dalam mengemukakan pendapat kita, dalam menyampaikan pendapat kita, sebaiknya pendapat itu kita sampaikan yang kira-kira pendapat itu tidak memberatkan peserta musyawarah, yang kira-kira bisa untuk dilakukan, ya. Jangan memberikan usulan yang tidak mungkin dilakukan, yang sangat berat untuk dilakukan. Kemudian agar musyawarah berjalan dengan tertib dan lancar, setelah musyawarah selesai, setelah keputusan diambil, maka semua peserta, semua anggota musyawarah harus menerima keputusan tersebut dengan lapang dada dan siap untuk melaksanakan hasil musyawarah. Sekarang anak-anak, mari kita bahas tentang manfaat musyawarah. Musyawarah banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah kita berlatih untuk mengemukakan pendapat. Jadi kita pasti memiliki ide, memiliki usulan, mempunyai pemikiran yang itu bisa kita sampaikan dalam musyawarah. Dan musyawarah itu selain untuk menyelesaikan masalah, bisa juga kita gunakan sebagai latihan untuk mengemukakan pendapat, belajar mengemukakan pendapat. Kemudian manfaat yang kedua adalah masalah bisa selesai, ya. Karena memang tujuan musyawarah adalah menyelesaikan masalah, dan keputusan yang diambil pasti menguntungkan semua pihak, ya. Karena keputusan yang diambil dalam musyawarah itu sudah didasarkan pada rasa keadilan. Manfaat lain dari musyawarah adalah menyatukan pendapat-pendapat yang berbeda. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa masing-masing anggota musyawarah pasti memiliki ide, pemikiran masing-masing yang berbeda-beda. Dengan musyawarah, ide-ide yang berbeda itu bisa kita satukan, ya. Kemudian yang terakhir, manfaat dari musyawarah adalah bisa menghindarkan celaan atau menghindarkan ejekan, saling mengejek antara kita satu sama lain. Nah, demikianlah anak-anak siswa-siswi kelas 3 yang saya banggakan. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai musyawarah, ya, apa pengertian musyawarah, kemudian contoh-contoh musyawarah, kemudian hal-hal yang dilakukan yang harus diperhatikan supaya musyawarah berjalan tertib dan lancar, kemudian siapa saja anggota musyawarah, dan juga manfaat musyawarah. Mudah-mudahan bermanfaat penjelasan yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada yang kurang jelas dari materi ini. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Kita akhiri, ya, saya undur diri dulu. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.